Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri, tentunya ditemani dengan Bung Leo dan juga Bung Melensori berkaitan dengan tema hari ini, janji politik paslon. Nah, ini tidak hanya bagaimana kita mengawal dari janji itu, tentunya juga bagaimana nanti masyarakat juga ikut berpartisipasi gitu ya, untuk ikut dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di 14 Februari nanti. Mungkin boleh disampaikan dari Bung Leo sendiri, untuk harapannya teman-teman Gen Z dan teman-teman milenial ini bisa berpartisipasi lebih lah untuk keberlanjutan dan juga bagaimana pesta demokrasi yang kita lakukan nanti. Ya, kalau saya ingin sampaikan bahwa saya sangat yang gembira kali ini 2024 Gen Z dan milenial itu mungkin 60% dari pemilih, dan sepertinya ini mungkin pemilu yang paling banyak diikuti, yang partisipasi masyarakat mungkin lebih dari 80% saya rasa. Kalau yang lain mungkin dulu orang banyak golput, kalau 2024 ini sangat berbeda, orang antusias mengikuti kampanye, mereka antusias mengikuti debat, mereka lihat di TikTok, di YouTube, di Facebook, mereka sangat aktif untuk saling berkomentaria, saling mendukung paslon mereka masing. Benar kan, antusiasnya kelihatan betul. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa 2024 adalah kampanye yang riang gembira, kampanye Gen Z, milenial yang menjadi faktor yang penentu begitu kan, dengan antusias masyarakat yang sangat tinggi. Saya pikir 2024 akan baik-baik saja. Oke, baik. Mungkin ke Bang Melensori juga nih, kita melihat nanti bagaimana nih partisipasi, tentunya ini sangat dibutuhkan gitu ya. Tidak hanya bagaimana kita mengawal janji-janjinya saja, tetapi kalau kita tidak berpartisipasi dalam memilih ya nanti itu sia-sia juga gitu ya. Nah, seperti apa Bang Melensori harapannya agar nanti ke depan banyak partisipasi dari masyarakat, tentu berkontribusi juga untuk Indonesia nanti lebih baik tentunya di pemilu 2024 ini? Ya, itulah bedanya antara pemilihan eksekutif dengan legislatif. Kalau legislatif itu karena calegnya ribuan banyak, calegnya kampanye langsung ke jantung-jantung akar masyarakat, maka tingkat pemilihnya akan tinggi. Berbeda dengan eksekutif seperti di Kota Bengkulu, itu sangat golputnya itu pernah menang kan, dan memang itu perbedaannya karena kandidatnya dikit. Seperti Pilpres ini kan, karena kandidatnya juga dikit kan, sementara menjangkau seluruh Indonesia. Tapi harapan kita bahwa seluruh rakyat Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, untuk datang bersama-sama ke TPS, untuk menyalurkan haknya sebagai warga negara. Bahwa memang pemilu kali ini, saya sepakat dengan Bung Leo, lebih hidup, lebih dinamis, dan lebih atraktif. Kenapa saya katakan lebih atraktif? Prabowo dengan goyangnya mengajak orang untuk berjoget kan. Lalu Prof Mahfud ada tabrak Prof, dan itu hidup, suasana atraktif, bagaimana membuka ruang diskusi, orang menyampaikan bahkan kritikan pun, dan Anies Baswedan juga membuka desak Anies misalkan. Jadi di daerah-daerah juga hidup dengan dialog-dialog gagasan dengan berbagai warna itu, ada yang joget, ada yang gagasan, ada yang kemudian tabrak Prof. Ini semakin membuat dinamis, mudah-mudahan ini meningkatkan partisipasi pemilih. Nah, harapan kita dengan partisipasi pemilih yang banyak ini, legitimasi pemilu itu lebih mantap lagi. Karena kenapa? Artinya tingkat partisipasi masyarakat dengan banyak pemilih yang kemudian menggunakan hak pilihnya, legitimasi dari calon itu untuk menjadi pemimpin itu lebih bagus lagi. Dan tentu kita berharap sebagai rakyat Indonesia, karena ini sebentar lagi, saya berpesan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, sampai sesuai dengan tingkatannya, dari RI sampai ke provinsi, kabupaten, kota, sampai ke kecamatan, kelurahan, desa, itu jadilah penyelenggara pemilu yang berintegritas. Jangan sampai penyelenggara pemilu justru mereka yang menerima money politik misalkan. Mereka tidak netral dalam pemilu ini. Nah, di Bawaslu sebagai wasit kan, penyelenggara, KPU sebagai penyelenggara, betul-betul harus menjalankan pemilu yang netral, yang jujur. Jangan sampai mengubah suara, karena itu akan mengkhianati demokrasi dan mengkhianati sumpah janji mereka sebagai penyelenggara pemilu. Dan juga kepada ASN, kepada TNI Polri, termasuk kepada Pak Presiden, kepada menterinya, jadilah negarawan yang baik,
yang kemudian berlaku adil untuk semua, sehingga Pilpres yang diharapkan menghasilkan pemimpin yang baik ini betul-betul bisa terwujud. Kalau seandainya Pilpres ini curang, tentu akan ada gugatan-gugatan ke MK dan lain sebagainya. Terjadi kegaduhan-kegaduhan. Artinya memang ini setiap elemen juga berperan aktif gitu ya, Berperan tidak aktif, hanya para penyelenggaranya, tidak termasuk hanya ini, Bung. juga para peserta, dan juga ini teman-teman kita masyarakat yang nanti bertugas sebagai pemilih juga berperan aktif. Mungkin ada pesan sedikit untuk para penyelenggara kita nanti ke depan seperti apa biar lebih baik nih Bang Leo, Ya, silakan. penyelenggara pastinya kita udah sangat berpengalaman, udah berkali-kali pemilihan ya. Kita ada pengawas independen, kita ada media, kita ada mahasiswa, kita ada Gakumdu. Jadi semuanya udah terlibat kok. Saya rasa mungkin ada 1-2 TPS, mungkin nanti ada pemilihan ulang atau mungkin pemungutan suara ulang, itu lumrah lah. Tapi kalau misalnya nanti salah satu paslon sudah diumumkan pemenang, ya kalau memang jalurnya memang harus ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, ya kita jalurnya aja. Tapi saya rasa itu sangat sedikit sekali untuk kecurangan. Oke, Dan baik, harapan terima saya kasih juga, banyak. Ini tokoh masyarakat, tokoh agama juga menghimbau kepada umatnya agar menggunakan hak pilihnya dan menghindari money politik. Oke, ini paling penting, jangan sampai kita terlibat dalam money politik ya. Terima kasih banyak Bang Milen Sori, terima kasih banyak Bang Leo sudah hadir, dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, bagaimana kita mengawal janji politik paslon. Bersama-sama mari kita kawal janji-janji ini dan mari kita berpartisipasi bersama untuk 14 Februari mendatang untuk bisa datang ke TPS untuk memilih dan gunakan hak suara kita. Dan akhirnya saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.